Sebelumnya terima kasih kepada dokter, pada teman-teman udah menyempatkan waktu untuk hadir untuk training ya. Jadi sebelum dimulai, teman-teman di sini udah pernah pakai HFNC juga ya sebelumnya ya. Jadi kurang lebih prinsip kerjanya sama. Jadi alat ini bisa dipakai buat pasien yang masih bisa bernapas spontan ya. Jadi konsepnya dia itu memenuhi peak inspirasi ya, peak inspirasi atau kecepatan lajur gas pada saat seseorang inspirasi. Nah itu normalnya untuk manusia normal 30 sampai dengan 40 liter per menit ya. Dan alat ini dia bisa mengcover sampai di atas itu. Nah untuk ini flow-nya dia bisa sampai dengan 80 liter per menit maksimal untuk flow-nya ya. Dan ada dua lagi temannya, yaitu ada temperaturnya. Temperaturnya ini bisa disetting dari 29 sampai dengan 37. Dan satu lagi itu ada fraksi oksigen. Nah, fraksi oksigennya ini bisa disetting sampai dengan 100% ya. Sebelum saya mulai, jadi ada beberapa komponen penting yang harus ada sebelum kita pakai alat ini. Yang pertama itu ada chambernya. Ini chambernya ya. Ini chambernya, terus ini ada konektornya. Jadi untuk pemasangannya ini tinggal dikonek aja ke sini. Tinggal dipasang, lalu dikaitkan ke sini. Lalu dia untuk humidifier-nya ada di dalam ya. Ada di dalam sini. Jadi nanti tinggal dibuka aja pintunya. Buat masukinnya ke dalam, di sini ada pernya. Jadi agak ditekan ke bawah sedikit ya. Sampai masuk, nah ini nanti ke sini. Terlalu cepat nggak masuk ke sini? Apa mau dibuat ini dulu? Iya Pak. Bisa aja. Lanjut. Buat sahabat-sahabatin masalah klinis ya dok. Saya juga nggak terlalu paham masalah klinis. Jadi dia kurang lebih part-partnya sama ya dengan alat-alat yang lain. Dia pakai humidifier, pakai tubing atau sirkuit, pakai nasal kanul. Untuk media interface sebenarnya dia bisa pakai tracheostomy juga ya. Pakai tracheostomy, nanti kalau pasiennya udah di bypass pernapasannya, dia wajib pakai tracheostomy. Tapi bedanya alat kita ini dia humidifiernya di dalam. Humidifiernya di dalam. Jadi nggak usah khawatir bakalan ada bakteri atau apa yang inget di dalam humidifier. Terus untuk sirkuitnya dia juga beda dengan yang lain. Di sini dia ada 4 pin sensor ya. Nah nanti ini yang ngebaca berapa flow yang masuk ke pasiennya. Nanti dipasang di sini. Di sini ada rumahnya juga 4 di sini. Ini tinggal dikonek aja. Untuk masang interface-nya, ini tinggal dikonek aja ya, nggak usah diputar sampai ada bunyi klik. Dan untuk nasalnya ada 3 ukuran ya, seperti biasa ada ukuran S, M sama yang L. Nanti ini ke Aquades ya. Terus di sini ada gas springnya ya. Kalau segini nggak nyaman, bisa dinaik atau diturunkan. Saya dipencet aja. Lalu perbedaannya lagi paling di cara settingnya aja ya. Kalau alat yang sebelah itu kan dia masih pakai Masih pakai flow meter ya. Jadi kita setting di flow meter dulu, baru setting di sini. Kalau ini nggak usah pakai flow meter lagi, karena ini udah bisa langsung ke sentral. Dia langsung ke sentral. Jadi nggak usah khawatir lagi bakalan ada setting di sini dulu atau setting di sini dulu. Nah terus yang biasa teman-teman setting itu kan ada 3 parameter ya. Ada fraksi oksigen, temperatur sama flow ya. Nah ini bisa disetting di bagian atas ini. Di sini ada displaynya. Untuk setting kita pakai tombol ini ya, tombol utama atau kita nyebutnya tombol knob. Cara settingnya
Ini dipencet aja di bagian rumah ini, menu home, dipencet sekali. Ini kan nanti dia berubah warna ya, yang tadi warnanya biru jadi orange. Itu tandanya kita udah di dalam sub menu ini. Tinggal dipilih aja, misalnya mau setting fraksi oksigen. Dipencet, tinggal diputer-puter aja. Kalau diputar ke kanan menambahkan, ke kiri mengurangi ya. Misalkan dari DPJP nya minta oksigennya 60 ya. Temperaturnya bisa disetting dari 29 sampai dengan 37. Dan dia bisa disetting satu-satu ya. Dari 29 ke 30, 31, 32 sampai 33. Untuk flow-nya bisa disetting dari 15 sampai dengan 80 liter per menit maksimal. Lalu di sini ada mode ya, ada modenya. Jadi dia ada dua mode. Ada mode high flow sama ada mode low flow. Ini kan L flow ya. Ini kalau kita ganti ke L flow, dia flow-nya cuma dari 2 sampai 25. Ini biasanya dipakai buat pediatrik ya, buat anak ya. Karena kita konsepnya high flow, kita pakai yang mode high flow. Lalu untuk cara runningnya, kalau udah selesai di setting semua di sini, ini kita back dulu sekali, kita back sampai dia biru lagi di sini. Cara startingnya gampang, kita pencet tombol ini aja. Ini kita tahan kurang lebih 3 detik ya. Dia udah langsung starting dan warming up. Lalu di sini ada muncul angka. Angka yang gede di sini ini output secara real time ke pasiennya. Dan yang kecil ini angka yang kita setting ya. Jadi teman-teman juga bisa yakin sesuai nggak yang kita setting sama yang masuk ke pasiennya. Ini udah bisa dipakai ya. Udah ada flow-nya kecil. Jadi dia ada proses warming up dulu sampai selesai, baru nanti di sini flow-nya keluar ya angkanya. Jadi kalau diperhatiin pada saat dia standby itu di sini ada 4 shortcut dan pada saat dia running itu tinggal 2. Itu yang membedakan pada saat dia standby dan running. Lalu misalkan mau di setting lagi nih, ada perubahan lagi bentuk pasiennya, ini tinggal di setting aja, dipencet lagi. Misalkan yang mau dirubah fraksinya, tinggal diturunin aja atau dinaikin. Oke, mau ganti flow tinggal dinaikin aja. Nah ini nggak harus di starting lagi, nanti dia otomatis ngajar sesuai dengan yang kita setting di sini. Terus kalau udah, cara matinya sama, kita pencet ini lagi sekali, kurang lebih 3 detik lagi ya. Jadi dia nggak langsung mati ya, dia ada cooling down dulu selama 1 jam. Langsung? Dia belum langsung mati, dia langsung cooling down. Kalau dulu ya. apa yang steril itu namanya? Itu ada proses kayak steril buat enggak. Kalau alat kita udah nggak usah pakai disinfeksi. Karena pertama itu humidifier di dalam. Dan kedua di bagian konektornya ini itu udah ada valve atau kasus. Jadi pada saat ada inputan dari dalam, dia katupnya ngebuka. Pada saat ada feedback dari pasien atau dari luar, itu katupnya nutup. Jadi nggak usah khawatir bakalan ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam ini. Jadi Paling yang dibersihin hanya bagian luarnya aja ya. Dilap pakai alcohol swab. Jadi dia nggak ada proses disinfeksi. Nah ini fungsi dari cooling down ini. Jadi di sini kan masih ada sisa-sisa flow ya, flow oksigen, dan chambernya juga masih panas. Kalau dipakai berhari-hari, apalagi berminggu-minggu, itu pasti panas ya. Maka dia ada cooling down selama 1 jam untuk mendinginkan si chambernya ini. oh, ya, fungsinya itu ya.
Ya, intinya itu membuang sisa-sisa oksigen yang ada di sini. Tapi pada saat cooling down jangan ada yang dicabut dulu ya. Itu nyolok ya listriknya. Ya, tetap nyolok. Kalau ini kita cabut, Oksigen sekali juga? kita cabut. Oksigen dilepas aja nggak apa-apa. Oksigen nggak mau. Sekarang ini kita cabut, nanti dia bakalan alarm. Oh itu nggak boleh nyambut ya selama Nah, itu. soalnya sensornya ngebaca. Oh nggak kebaca ke layar itu. Iya, ngebaca Jadi di sistem. Sistem Harus tetap kayak gini aja. Kalau misalkan mau dipakai lagi buat pasien, ini kan nggak mungkin nunggu selama ini ya. Iya. Mau dipakai lagi, ini bisa kita lewatin aja. Atau kita bypass, kita pencet lagi. Kurang lebih 3 detik lagi, Oh dia balik ke menu awal. walaupun ganti pasien. Ya, kalau mau ganti pasien, dipencet aja, di bypass aja. Tapi kalau misalkan nggak dipakai lagi, alatnya dibiarin aja Sampai selesai. sampai selesai. Oh berarti boleh ya nggak mesti nunggu sejam yang penting aksesorisnya diganti baru berarti ya. Iya, aksesorisnya diganti baru untuk pasien. Lalu dia nggak pakai tombol on off ya? Dia nggak ada tombol on off. Jadi pada saat dicolok dia langsung nyala. Cabut langsung mati. Gitu. Ada baterainya. belum ada backup Oh baterai. dia mau bilang baterai ya? Nggak boleh mati lampu loh Mas ya. PSRS kok. Harus panjang kabel dong. Kalau mau dorong. Kalau mau Oh buat iya kalau aku Ayo, pindah-pindah ya, mau ya. itu buat backup atau buat transport antar ruangan bisa pakai UPS ya. Seandainya gini nih mas, sekarang lagi jalan nih, kita mau pindah pasien, nyabut dulu gitu, setting ulang dong. Mau ganti pasien. Misalnya cabut nih, misalnya pindah kamar cuma pindah sebelah doang kan, kabelnya kan nggak nyampe Iya. kan, pasti harus nyabut mati kan. Itu masih tetap ke backup nggak settingan awalnya? Dia Atau harus ini ngikutin lagi? settingan terakhir. Oh nggak hilang kan? Enggak. Kalaupun mati lampu, pada saat mati lampu kan dia mati ya. Pada saat nyala lagi dia otomatis running sendiri dengan settingan terakhir. Mati lampu, Mati? oksigen masih masuk nggak ke pasien? Enggak. Masih enggak. Dia kan ada driving. Tetep aja ya? Ada pendorongnya. Kalau Dia dari situ ya? listrik. Kalau mati lampu ya bubar. Udah nggak kepake dia berarti. Tapi juga itu sama, tergantung sama. Ada alarm ini nggak? Kalau yang sebelah kan kalau ketekuk atau Ada. high pressure dia alarm. Alarmnya Ada. apa ini? Nanti biasanya ada alarm. Kalau misalkan dia flow-nya nggak sesuai ya. Flow-nya misalkan kita setting 40, yang keluar itu cuma 20. Nanti di sini ada alarm cannot reach target flow. Nah itu biasanya ini kan dia sistemnya harus open system ya makanya ya. Nggak boleh terlalu rapat di hidung, harus ada kebocoran atau leaking. Biasanya itu terlalu masuk. Masalah terlalu masuk. Jadi pas di sini dia flow-nya nampaknya di sini nggak keluar. Jadi kalau mau masang ini nggak usah terlalu masuk, di setengahnya aja. Itunya apa? Bunyinya apa? Cannot reach flow. Iya, cannot reach target flow. Kalau misalkan oksigennya yang nggak tercapai, Hah? itu tulisannya cannot reach target oksigen FiO2. Bukan high pressure atau apa gitu dia nggak ada. Kalau air pressure ada. Itu Kalau misalkan itu kalau kalau dia ketekuk ininya. kalau ketekuk ininya alarmnya nasal canal block. Iya, nasal canal block. Jadi dia ngasih alarm sesuai dengan apa yang bermasalah. Kadang-kadang kalau dari tekanan dari oksigen sentralnya itu nggak nyampe, dia kan disco. Kalau yang kita ini kan cuma kayak fraksinya naik turun aja disco gitu. Kalau ini dia ngasih tahu ada Dia ngasih tahu. apa cannot reach gitu. Iya, di sini juga bisa dilihat nih berapa sih nggak nyampenya itu seberapa gitu. Ini kan ada real time monitoringnya ya. Nah, Jadi bisa dilihat cuma nyampe berapa yang dari sentralnya. oh. Jadi kalau misalkan dia kelebihan atau dia kurang oksigennya itu nanti dia ngasih alarm. Kalau kurang tulisannya low O2 pressure. Dua pressure. Kalau dia kelebihan FiO2 too high. Oh sama kalau di alat sebelah walaupun bilangnya bisa 100 dia nggak akan pernah bisa 100 bunyi-bunyi dia Ah. kayak FiO2 gitu kan. Iya, betul. Ini juga nggak? Jadi HFNC merek apapun, kalau dia disetting di atas 95% dia pasti alarm dalam jangka waktu. Bisa dimatiin nggak alarmnya ini? Bisa, kalau di alat kita bisa disetting karena di sini udah ada fitur limit alarm ya. Hah? Di paling bawah di bagian nomor 4 ini ada batas atas dan batas bawah alarm fraksi oksigen. Nah ini kan batas bawahnya 95 ya. Iya, bisa kita naikin. Kalau mau disetting 100 dia nggak alarm, ini dipilih 100 aja. Oh.
Jadi nanti walaupun pemakaian 100% dalam jangka waktu lama itu dia nggak bakalan alarm. Mau di setting 100 aja apa default? Default dulu ya. Oke.